Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ketemu lagi. Mari untuk sekali ini kita bersama-sama akan merenungkan satu bagian dari kitab Yeremia ya. Yeremia pasal 35 ya. Yeremia pasal 35 ayat 18 sampai 19. Yeremia pasal 35 ayat 18 sampai 19. Mari saya bacakan untuk kita semua. Tetapi berkatalah Yeremia kepada kaum orang Rehab, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Oleh karena kamu telah mendengarkan perintah Yonadab, bapa leluhurmu, telah berpegang pada segala perintahnya dan telah melakukan tepat seperti yang diperintahkannya kepadamu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, keturunan Yonadab bin Rehab takkan terputus melayani aku sepanjang masa. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, untuk sore hari ini, saya akan mengajak kita melalui bagian ini, saya ingin menyampaikan bahwa ada yang perlu kita perhatikan ketika berbicara tentang leluhur. Ya. Nah, saudara, saya masih ingat ya, ada seorang jemaat kita, itu luar biasa. Sebelumnya dia itu bukan jemaat ya, tapi dia bukan jemaat, dia bisa dianggap bukan penginjilan, tapi terjadinya adalah menginjili, saudara ya. Jadi ada satu keluarga tetangganya ya, anaknya ditabrak, mengalami kecelakaan ya. Boleh katakan tulang-tulangnya itu hancur semua. Nah, dalam masa pengobatan, dilihat ini anak bakal mati ya saudara ya. Nah, tetangganya ini langsung kasih tahu ke mamanya, ke yang mengalami kecelakaan. Lu buru-buru dong, pergi ke gereja, tuh cari pendeta. Berkali-kali saudara. Ya. Akhirnya pendek cerita, keluarga ini memang datang cari saya, saudara. Yang luar biasa adalah keluarga ini dimenangkan untuk Tuhan, dan ketika pelayanan, pokoknya segala hal sampai anak ini meninggal memang. Nah, dalam pelayanan yang cukup lama, nah ada lagi keluarga yang lain, satu keluarga jadi percaya. Tapi ibu itu saya samperin, saudara. Saya samperin, saya bilang, kamu kenapa sih suruh-suruh orang ke gereja cari pendeta dan mereka sekarang jadi Kristen? Kenapa kamu enggak mau? Wah, saudara. Saya mendengar jawabannya, sedih saya. Rupanya salah satu saudaranya, kokonya itu udah Kristen, saudara. Dengar pengajaran bahwa jangan melakukan apa yang diajarkan oleh leluhur ya, nenek moyang, yaitu menyembah kepada yang meninggal. Dia dengar pendeta ngajar begitu. Dia orang Kristen. Dia nggak mau menyembah arwah papanya. Dia suruh, saudara. Dia suruh adiknya yang perempuan ini kasih duit. Ya, jadi setiap tahun itu 2 kali kasih duit, suruh belanja dan suruh dia sembahyang, saudara. Nah, ketika saya tanya dia, kenapa kamu enggak mau ke gereja percaya Tuhan juga, kamu suruh orang? Saya enggak bisa, saya ini ada tugas leluhur nih, ya. Lah, suruh orang lain aja. Ini dari koko saya. Koko saya bilang, saya yang harus jalankan. Oh, saudara, saya sedih. Dan betul, saudara, hari ini saya mengajak kita dari
ayat firman Tuhan Nabi Yeremia ini, ada kata di mana satu kelompok orang, ya, satu keluarga, bahkan ya kalau kita lihat di sini adalah mereka adalah keturunan dari seseorang yang bernama Rahab Yonadab, ya Rahab, ya. Jadi Yonadab bin Rahab. Jadi ini keturunannya. Yonadab bin Rahab itu mengajarkan sesuatu supaya keturunannya itu harus dengar, harus melakukannya. Dan betul, sudah mereka tidak minum, tidak apa. Kalau saudara baca dari ayat pasal 35 di awal itu ada mengatakan bahwa mereka tidak boleh minum anggur, tidak boleh apa-apa. Dan maaf, keturunannya itu ditaati semua. Dan saudara tahu, ketika mereka melakukan itu, Tuhan meresponi untuk apa? Untuk menetapkan bahwa mereka keturunan Yonadab bin Rahab ini akan terus melayani Tuhan. Mereka melakukan sesuatu yang diajarkan oleh leluhur. Namun saya hari ini ingin mengingatkan kita, bukan semua yang diajarkan oleh leluhur itu diterima oleh Tuhan. Yang Yonadab bin Rahab ini ajarkan itu yang benar, yang berkenan kepada Tuhan, yang Tuhan mau. Mereka tidak boleh tidak mau minum anggur, tidak melakukan hal-hal yang memang Tuhan tidak berkenan. Nah, kalau saudara perhatikan ya, ketika mereka disuruh, ya, coba ada disuruh, ya, ayat 5 itu, ya. Di depan anggota-anggota kaum orang Rahab itu aku meletakkan piala-piala penuh anggur dan cawan-cawan, lalu aku berkata kepada mereka, silakan minum anggur. Tetapi mereka menjawab, kami tidak minum anggur sebab Yonadab bin Rahab, bapa leluhur kami, telah memberi perintah kepada kami, jangan kamu atau anak-anakmu minum anggur sampai selama-lamanya. Jangan kamu mendirikan rumah, jangan kamu menabur benih, jangan kamu mempunyai kebun anggur, melainkan harus kamu diam di kemah-kemah dalam selama hidupmu, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saudara, mereka mentaati apa yang memang diajarkan oleh leluhur yang sesuai kehendak Tuhan. Nah, yang saya hari ini ngajak kita adalah bahwa sayang sekali, ya, bahkan ada orang Kristen yang sudah jadi Kristen, tahu nih Tuhan tidak mau kalau kita ini menyembah leluhur atau budaya-budaya leluhur yang lain. Tapi suruh saudaranya yang belum Kristen sehingga menjadi batu sandungan, menjadi penghalang bagi saudaranya menjadi Kristen. Nah, untuk kasus yang satu ini saya bersyukur. Dalam pelayanan kita waktu ke waktu akhirnya dia dan keluarganya memang jadi Kristen. Tapi saya harus katakan, awal itu saya begitu kecewa dengan orang Kristen dari keluarganya ini yang seperti itu. Mari saudara, kita sebagai orang percaya, kalau sudah Kristen, harus ingat, ya, apa yang diajarkan oleh leluhur, kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, harus kita lakukan dan Tuhan itu berkenan. Tapi kalau tidak, jangan suruh orang, ya, apalagi dia belum percaya, jangan mentang-mentang dia belum percaya, suruh dia. Akhirnya dia jadi nggak percaya, nggak bisa percaya, takut. Apalagi itu kayaknya dia lebih miskin sehingga dia takut kalau dia melakukan pelanggaran, dia nggak dapat duit. Nah, saya mau ingatkan ini. Jadi tolong, ya, saya harapkan tidak ada yang kedua kali nih di jemaat kita yang seperti itu. Ya, Tuhan tolong kita. Ingat saudara, yang berkenan kepada Tuhan kita harus melakukannya. Ya, itu pengajaran leluhur yang benar, yang baik. Tapi kalau itu enggak, kita enggak melakukan, udah bagus. Tapi jangan suruh orang lain, mentang-mentang dia belum percaya, mentang-mentang dia miskin, lalu kita suruh dia melakukan sehingga dia merasa terikat atau ya terhalang. Nah, saya bersyukur karena kita melayani dia bisa bebas. Kalau enggak kan sampai sekarang keluarga ini
suaminya sudah meninggal. Kalau dia tidak akhirnya mau menerima Tuhan Yesus, kan bisa celaka, suaminya meninggal tanpa keselamatan. Biar Tuhan tolong kita. Hari ini saya mengajak kita semua. Nah, mungkin juga ada saudara kita atau di antara kita yang belum ya, yang sudah ke gereja tapi belum percaya Tuhan, yang dimana dalam hati masih terganggu bahwa perlu mentaati leluhur. Saya setuju mentaati leluhur, tapi hal-hal yang sesuai kehendak Tuhan, yang tidak sesuai, tinggalkan. Tuhan akan buka jalan untuk penyelesaiannya. Yang penting terima keselamatan. Dan kalau kita sudah terima, jangan lupa saudara kita pun suruh dia percaya. Jangan halangi dia dengan kasih tugas untuk menyembah leluhur. Ya, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami ya Tuhan. Kami diajarkan dalam Alkitab ada sekelompok orang dari sebuah keturunan, mereka begitu taat kepada pengajaran leluhur. Dan yang berkenan kepada Tuhan ini, Tuhan sampai memutuskan bahwa keturunan dari Yonadab ini akan terus melayani Tuhan. Namun yang tidak boleh adalah kalau kami taati pengajaran leluhur yang tidak berkenan kepada Tuhan. Selain kami taati dan kami tidak melakukan mungkin taat kepada Tuhan dan kami tidak melakukan apa yang diajarkan oleh leluhur. Tapi jangan juga sampai kami menyuruh saudara kami yang belum Kristen untuk melakukannya sehingga dia terhalang untuk percaya. Tuhan tolong kami supaya kami hanya melakukan pengajaran leluhur yang berkenan kepada Tuhan. Yang tidak berkenan tidak dilakukan sebab Tuhan tidak mau. Terima kasih, Tuhan berkati saudara-saudara, kehidupan mereka saat ini, pergumulan keluarga, pergumulan kesehatan, kehidupan, dan segala kebutuhan mereka. Tuhan buka jalan, Tuhan tolong. Kami bersyukur, berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, saya masih tetap akan menghimbau saudara ya, yang lansia, yang belum divaksin, segera pergi vaksin ya. Segera pergi vaksin. Itu penting buat kita. Nah, kalau yang muda, hari ini saya dengarkan dari dari Menteri Kesehatan, katanya ada yang drive-thru, yang muda yang bawa 2 lansia ikut vaksin, dia boleh divaksin. Nah, kalau saudara mau seperti itu juga bagus. Tuhan memberkati. Amin.